Halo teman-teman, selamat datang di kelas Database Design, di mana di sini kita akan studi kasus ya untuk database design dan juga langsung implementasinya dengan studi kasus notification. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten ya, soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau bisa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum belajar, pastikan teman-teman sudah tahu ya atau sudah belajar kelas MySQL database saya. Jadi di sini kita akan coba prakteknya menggunakan database MySQL ya. Jadi teman-teman pastikan sudah mengerti tentang database MySQL. Oke, agendanya apa sih? Agendanya kita langsung to the point aja. Jadi kita akan coba studi kasus ya, database design dan juga implementasinya langsung ya. Untuk kasusnya adalah notification. Jadi di tiap website kan sekarang sudah banyak sekali ya menu-menu notification. Kita bisa lihat notifikasinya dan sebagainya. Nah, kita akan coba buat kira-kira struktur database-nya ya, database design-nya itu seperti apa. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan bahas tentang requirement specification ya. Jadi sebelum kita menggunakan atau melakukan database design, nah kita pastikan kita harus mengerti dulu tentang requirement-nya seperti apa. Oke, jadi ini adalah fitur misalnya kita mau develop fitur baru. Nah, fiturnya itu adalah membuat fitur notification yang bisa nanti digunakan untuk melihat informasi untuk pengguna aplikasi kita. Anggap saja kita punya website misalnya ya, kita mau menambahkan fitur notification. Nah, gimana nih kira-kira membuat struktur database-nya untuk fitur notification ini? Oke, jadi nanti ini sudah ada ya UI desainnya ya. Contohnya ini seperti ini. Saya ambil dari salah satu e-commerce gitu ya. Jadi kita akan coba tiru. Jadi ini contohnya UI desainnya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada notification. Contohnya ada menu notifikasi. Di sini ada notifikasinya ya. Jadi di sini contohnya ada 6 notifikasi. Ini kategori notifikasi dan ini detail dari notifikasinya. Nah, kita akan breakdown fiturnya ya lebih detail. Jadi, fitur yang pertama itu adalah inbox-nya ya, inbox notifikasinya. Jadi, inbox ini akan berisikan semua informasi notifikasi untuk penggunanya. Ini contoh-contoh saja ya, pembelian proteksi, pembayaran, ada promo, dan sebagainya. Jadi, ini nanti kita harapannya ada inbox gitu ya, semua informasi tentang notifikasinya ya ada di sini gitu ya. Nah, ini lebih ke, ya kalau misalnya email, lebih ke judul sama deskripsinya gitu ya. Nanti detailnya perlu diklik. Oke, jadi kita sudah bayangkan di sini adalah fitur inbox dari si notifikasinya. Nah, next-nya itu ada kategori. Jadi di sini ada kategori ya, kalau teman-teman perhatikan. Di sini ada kategori, ada 2, promo dan juga info. Jadi terdapat 2 jenis kategori, yang pertama adalah promo dan yang kedua adalah info. Nah, promo ini akan berisikan informasi promo yang akan di-broadcast ke semua pengguna. Oke, berarti untuk khusus promo, berarti datanya di-broadcast ke semua pengguna. Jadi tidak peduli penggunanya misalnya ada 1, ada 2, ada 3, kalaupun sampai jutaan kita akan broadcast notifikasi promonya berarti ya ke semua pengguna. Nah, contoh di sini ada promo, di sini ada promo. Ya. Nah, sedangkan untuk info akan berisikan informasi yang ditujukan untuk pengguna tersebut, misalnya status pembayaran atau pembelian. Jadi, kalau dikategorikan ada 2 ya, ada promo yang global gitu ya intinya, bisa dilihat oleh semua orang. Nah, ada info yang spesifik ke user tertentu berarti ya, contohnya kalau misalnya saya melakukan pembelian atau pembayaran, maka pembelian atau pembayaran saya akan masuk ke notifikasinya. Nah, ini contohnya ya, pembayaran sudah terverifikasi dan sebagainya. Jadi ini berarti yang spesifik ya, yang info ini spesifik untuk penggunanya. Jadi kalau yang promo ini spesifik untuk semua pengguna. Nah, jikalau kategorinya diklik, secara otomatis isi inbox-nya hanya berisikan kategori tertentu. Tersebut. Jadi kalau saya klik promo, berarti harusnya di sini nanti keluarnya cuma promo aja. Kalau saya klik info, berarti di sini keluarnya hanya info saja. Oke, sudah paham ya untuk kategorinya? Kita lanjut ke fitur berikutnya. Fitur berikutnya adalah read dan juga unread. Oke, jadi di sini inbox harus bisa membedakan mana notifikasi yang sudah di-read atau belum di-read. Nah, contohnya warna hijau menandakan notifikasi belum di-read.
Warna putih menandakan notifikasi sudah di-read. Oke, jadi kita lihat di sini ini warna hijau, hijau, hijau ya. Ini hijau berarti ini belum di-read. Jadi belum diklik gitu ya, belum dibuka, belum dibaca si notifikasinya. Nah, kalau yang putih ini artinya sudah di-read, artinya sudah dibaca. Jadi di dalam inbox ini berarti harus dikasih tahu ya, mana yang sudah dibaca, mana yang belum dibaca. Jadi ini fitur read dan juga unread-nya. Oke. Nah, ini yang terakhir fiturnya, yaitu adalah jumlah notifikasi. Jadi menu notifikasi harus bisa menampilkan jumlah notifikasi yang belum dibaca. Ya contohnya di sini ada 6 gitu ya. Berarti 6 ini ada di dalamnya ada 6 notifikasi yang belum dibaca. Nah, ini agar men-trigger pengguna untuk membuka halaman inbox notifikasi. Jadi kan kalau ada angka 6 gitu ya, kadang-kadang user pada pengen lihat gitu ya. Oh, ada 6 notifikasi yang belum dibaca, isinya apa sih? Seperti itu. Kalau tidak ada tanda seperti ini, nanti mungkin orang jarang membuka menu notifikasinya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya, fitur notifikasi yang akan kita buat. Nah, kira-kira dari semua requirement ini, ya, dan penjelasan ini, bagaimana cara pembuatan database design yang cocok dan bagaimana implementasinya. Sebelum mulai ya, pembuatan database design dan juga implementasinya, kita akan coba dulu melakukan persiapannya. Apa persiapannya? Persiapannya sederhana, persiapannya kita cukup membuat database, contohnya di sini belajar MySQL notification. Jadi kita akan coba buat database ini dulu ya. Teman-teman silakan ya, saya tidak akan ulangi dari awal lagi ya untuk database MySQL-nya, karena saya harapkan teman-teman sudah mengerti. Kalau teman-teman belum mengerti sama sekali, teman-teman bisa lihat kelas saya ya tentang database MySQL. Oke, saya di sini akan menggunakan data grip ya. Teman-teman kalau mau menggunakan MySQL Workbench silakan, mau menggunakan terminalnya langsung juga silakan. Oke. Di sini saya akan coba buat file terlebih dahulu. Saya akan simpan semuanya di sini, belajar MySQL notification. Oke, di sini saya akan pakai koneksinya ke MySQL. Oke, jadi kita akan bikin database dulu ya. Jadi kita create database. Namanya adalah belajar underscore MySQL underscore notification. Oke, kita akan execute. Oke, sukses. Kita coba use belajar MySQL notification. Kita show table. Masih belum ada tabel apapun ya. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil ya membuat database belajar MySQL notification. Nah, nextnya baru kita akan coba mulai breakdown kira-kira dari requirement fitur yang sudah kita buat, kira-kira butuh berapa tabel, desainnya seperti apa, relasinya seperti apa, kolomnya apa saja, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan bahas tentang usernya terlebih dahulu. Jadi kita tahu ya, untuk semua notifikasi ini kan tergantung dengan usernya, karena memang ditujukan untuk si penggunanya. Jadi di sini kita akan coba kira-kira struktur database desainnya atau tabelnya itu seperti apa ya untuk tabel user ini. Oke, kita akan buat dulu dalam bentuk diagram, nanti kita coba implementasinya. Oke, kita akan buat entity user ya. Nah di sini pertama yang pasti kalau tabel kan ada ininya ya, primary key-nya ya. Jadi kita akan bikin primary key-nya misalnya ID gitu ya. Tipenya misalnya ini string ya atau varchar gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan masukkan contohnya 100 gitu. Nah, selanjutnya kolomnya apa aja? Nah, kalau misalnya kita breakdown lebih dalam gitu ya, namanya fitur aplikasi mungkin banyak gitu ya. Ada email dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita di sini fokus saja ke kasus kita dulu ya. Jadi karena kasus kita adalah notification, jadi usernya kita buat sederhana dulu aja. Jadi yang penting di sini ada ID-nya dan juga name-nya, contohnya di sini ya. Kita varchar lagi misalnya 100 dan ini tidak boleh 0 ya. Nah, ini kita kasih
bintang sebagai penanda kalau ini adalah not null ya, atau mandatory. Oke, cukup saja misalnya sekian ya untuk tabel usernya. Jadi seperti ini aja. Jadi kita akan buat tabel, ini saya perbesar dulu. Nah, jadi kita buat tabel simple, cuma tabel user, lalu ada ID dan juga name. Oke, saya buka lagi ini, kita akan coba implementasi di sini usernya ya. Jadi kita akan create tabel user. Nah, di sini ada ID, ID-nya varchar misalnya 100, samakan dengan yang tadi. Ini not null berarti. Lalu name, varchar juga 100, ini not null. Lalu kita set primary key-nya adalah ID. Engine-nya InnoDB. Ya. Selesai. Jadi cukup ini saja sepertinya ya. Oke, kita coba create tabelnya. Kita cek. Sudah komplit. Saya coba show table. Nah, hasilnya kita sudah punya tabel user. Jadi kita sudah selesai implementasi untuk entity usernya. Next, kita mulai bahas ke fitur-fitur selanjutnya. Oh, sebelum kita mulai ke fitur selanjutnya, lebih baik kita sekarang coba ini dulu aja ya. Insert data usernya. Jadi kita coba insert into user gitu ya. ID, name, values-nya misalnya di sini user ID-nya Eko, lalu di sini namanya Eko Kurniawan. Ya, kita akan coba tambahkan 2 misalnya sama Kanedi. Oke, selesai. Kita coba execute. Kita execute lagi. Sekarang kita select bintang from user. Kita lihat hasilnya. Nah, datanya semua sudah masuk. Berarti kita sudah memasukkan sampel data untuk si user ini. Sekarang kita bahas tentang fitur inbox-nya. Nah, jadi di inbox-nya itu sebenarnya isinya seperti ini ya. Mungkin kalau diklik dia akan lebih kompleks ya, tapi kita akan coba buat dulu aja tabelnya sesederhana tampilannya gitu ya. Dimana di sini ada title ya, kita anggap ini title atau judul. Ini ada detailnya ya, ini detailnya. Walaupun mungkin ketika diklik detailnya lebih panjang gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita lebih fokus ke tampilannya dulu aja. Jadi ini title, ini dan juga di sini ada waktu ya, tanggal seperti ini. Ini tanggal nih, tanggalnya, dan juga di sini ada nih kategori, tapi nanti kita bahas kategorinya di nanti ya, di itu kategori, di bab kategori. Jadi kita fokusnya ke sini dulu, pembuatan ininya. Nah, kita tahu ya di sini kalau ini itu ada yang buat usernya, contohnya yang kayak gini info, ada yang buat ini global ya, contohnya yang promo-promo ini. Nah, kedepannya mungkin ada kategori-kategori yang lainnya gitu ya. Tapi intinya ada yang untuk penggunanya, ada yang untuk global. Oke, kita coba buat implementasi kira-kira tabelnya bakal seperti apa. Oke, kita akan buat entity misalnya notification ya untuk inbox-nya tersebut. Atau ya kita samakan deh fiturnya atau inbox-nya gitu. Inbox. Oke. Jadi yang pertama itu pasti selalu ada ID. Nah, di sini khusus untuk inbox misalnya teman-teman bebas ya mau menggunakan apa. Contohnya di sini saya maunya pakai integer misalnya, dan ini auto increment misalnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan kolom lain. Nah, di sini kita ada title ya tadi, title. Nah, ini varchar misalnya. Misalnya saya kasih maksimalnya 255. Ini juga tidak boleh kosong misalnya, lalu ada description-nya ya, atau detail deh. Detail, ini tipenya teks biar panjang. Nah, lalu tadi ada tipe ini ya, ada waktu ya di sini ya, ada tanggal itu ya, tanggal. Nah, teman-teman boleh tanggalnya mau pakai apa. Walaupun di sini kelihatannya tanggal, tapi pasti harusnya kita simpannya dalam bentuk timestamp ya. Jadi nanti di sini timestamp, jadi nanti kita tinggal konversi di tampilannya ya dari timestamp ditampilkan dalam bentuk tanggal saja gitu ya. Dan ini juga tidak boleh kosong. Nah, jadi di sini misalnya created at gitu ya.
Lalu di sini timestamp misalnya tipenya. Oke, selanjutnya. Nah, kita kan tahu ya inbox ini pasti punya si user ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan nih foreign key di sini misalnya user ID. Nah, ini adalah samakan varchar 100 seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, pertanyaannya kan tadi itu ya, ada fitur yang global nih, yang promo. Artinya promo itu akan dikirim ke semua user. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita ada promo baru, apakah kita akan kirim gitu ya? Intinya misalnya ada promo, ada promo 11-11 gitu ya. Apakah kita akan insert ke semua user gitu ya? Kalau usernya cuma ada 10 mungkin gampang. Kita cuma insert 10 kali gitu ya. Tinggal user ID-nya nanti dibedakan. Jadi kita insert pakai title sama, detail sama gitu ya. Tapi user ID-nya mungkin user 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, gimana kalau usernya sudah ada jutaan gitu ya? Nah, itu nggak mungkin kita misalnya insert setiap ada promo baru, kita insert 1 juta kali gitu ya. Agar di juta user kita inbox-nya ada semua gitu ya. Nah, kalau itu kan rada ribet ya sebenarnya ya. Nah, triknya sepertinya daripada seperti ini, mendingan kita khusus untuk yang tipenya global ya, contohnya yang promo seperti ini, user ID-nya kita nolkan saja. Jadi di sini kita nggak perlu menjadikan dia mandatory. Artinya apa ya? Artinya kalau ternyata dia ada usernya, berarti dia milik si user itu. Kalau usernya tidak ada alias null di sini ya, berarti itu kita tahu kalau ini adalah untuk global. Jadi semuanya bisa lihat si inbox ini. Oke, kita kasih penanda ya di sini fk ya, foreign key. Ini kita kasih pk primary key. Ini juga saya lupa tadi. Ini kita kasih pk primary key. Oke. Nah, sekarang kita definisikan relasinya. Jadi dari si user itu harus satu user ya bisa punya kosong atau banyak inbox ya. Jadi satu user itu relasinya 1 ke banyak. Jadi satu user itu bisa punya banyak inbox atau notifikasi. Ini enaknya kayaknya jangan inbox deh ya, notification aja deh. Inbox itu kan lebih ke semua notifikasi. Jadi ini kita notification. Nah, lebih enaknya seperti ini. Jadi satu user bisa punya banyak notification. Oke, selesai ya. Jadi kita sudah tahu nih kalau misalnya user ID-nya ada, berarti dia punya user. Kalau tidak ada atau nol, berarti dia punya global. Oke, sekarang kita akan coba implementasi untuk SQL-nya seperti apa ya untuk tabel notification ini. Oke, pertama kita akan buat tabel notification dulu ya. Jadi create tabel notification ya. Lalu kita buat samakan dengan struktur yang tadi. Jadi kita bikin ID, title, detail, created at, dan user ID. Nah, kita buat ID, ini integer, auto increment ya. Not null. Lalu title ya. Varchar 255, ini juga not null. Lalu detail, kita pakai text, ini juga not null. Lalu created at ya, ini timestamp, ini juga not null. Lalu yang terakhir itu ID-nya ya. Jadi kita tambahkan user ID ini. User ID. Nah, ini varchar 100, tapi kalau ini dia nullable ya, karena kan yang tadi kita bilang, kalau global ya, notification-nya berarti dia akan null user ID-nya. Oke, engine, InnoDB. Oke, selesai. Kita akan coba buat tabelnya. Sorry, kita tambahin primary key-nya. Lupa. Primary key-nya adalah ID. Selesai, kita show tables.
Setelah kita buat tabelnya, nah selanjutnya kita buat relasinya ya. Jadi kita buat yang relasi ini ya. Dari user ke notification, di mana satu user dia punya banyak atau satu notification. Oke, jadi di sini kita alter table notification ya. Add constraint misalnya fk notification user. Lalu di sini foreign key dia di kolom user ID ya. Lalu reference user di ID. Nah, kita coba. Selesai ya. Kita coba describe notification. Kita lihat. Nah, ini ya user ID sudah ada key-nya mul ya. Mul itu artinya foreign key ini. Sudah ada. Oke, berarti kita sudah sekarang berhasil menambahkan data si ininya, foreign key-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba insert data dummy ya. Kita akan coba insert dua data. Yang pertama adalah data untuk spesifik user tersebut. Yang kedua itu data untuk promo ya, yang general. Jadi di sini kita coba insert into notification. Lalu kita masukkan ID-nya nggak perlu ya. Title, detail, created ad, user ID, values. Oke, title-nya contohnya contoh pesanan. Nah, detailnya detail pesanan. Created ad-nya misalnya current timestamp. Lalu di sini user ID-nya echo. Insert. Kita cek. Sukses. Kita akan coba tambahkan yang kedua sekarang yang global ya. Ininya kita nulkan. Lalu ini contoh promo, detail promo. Kita coba insert. Sukses. Nah, sekarang saya coba insert lagi. Yang ini contoh pembayaran, detail pembayaran, tapi ini untuk yang Kanedi ya usernya ya. Sukses. Oke, sekarang kita coba select bintang from notification. Yap, sudah masuk semua nih. Nah, ini ada yang echo, ada yang null, ada yang Kanedi. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menampilkan ini nih? Ya, semuanya ini. Jadi kita butuh membuat query-nya seperti apa. Oke, kalau kita lakukan query seperti ini, misalnya select bintang from notification, misalnya where user ID sama dengan echo, maka kita sudah sukses ya menampilkan yang pesanannya untuk echo saja. Ya. Nah, tapi kan kita pengen selain echo, saya juga pengen dapat yang tadi ya, yang global ya. Jadi kita ganti nih where-nya. Jadi nggak cuma user ID echo, melainkan user ID echo or atau user ID-nya is null. Ya. Coba kita cek. Nah, keluar nih yang promo. Nah, kita pengen urutkan berdasarkan created ad cobanya. Ya, jadi order by created ad descending ya. Kita coba. Nah, hasilnya yang paling akhir ya, itu keluar. Yang ini yaitu promonya. Oke, sekarang kita coba yang usernya Kanedi. Nah, sekarang keluar nih yang Kanedi. Ya, ini sudah diurutkan berdasarkan created ad-nya. Jadi sekarang kita sudah bisa bikin tabelnya, kita juga bisa provide query ya, untuk menampilkan si data ini, inbox ini. Nah, berarti kita sekarang udah siap nih untuk menampilkan inbox-nya. Sampai sini sepertinya sudah cukup ya. Untuk fitur inbox kita udah bisa provide dengan struktur tabel seperti ini dan juga dengan query seperti ini. Sekarang kita akan bahas tentang fitur kategori. Oke, jadi sekarang di sini ada menu kategori ya. Kita akan coba implementasikan kategorinya. Nah, seperti dari spesifikasi di awal, kategori ini akan menempel di notifikasinya. Jadi kalau saya klik promo, berarti di sini yang promo-promo itu keluar, gitu ya. Kalau saya klik info, nanti yang promo-promo info, yang info-info itu akan keluar.
Kalau saya tidak klik salah satunya gitu ya, maka semuanya akan keluar. Oke, kita akan coba implementasikan kira-kira seperti apa. Oke, saya akan buka dulu diagramnya. Jadi sekarang kita butuh tabel tambahan berarti ya. Entity namanya adalah kategori. Oke, jadi di sini seperti biasa kita akan tambahkan ID. Ini saya akan pakai varchar saja, 100 misalnya ya. Lalu kita tambahkan contohnya di sini nama ya. Nama contohnya seperti ini. Sorry, name maksud saya. Name. Nah, di sini ini adalah varchar. Ini misalnya 100 juga. Ini tidak boleh kosong. Nah, mungkin ada yang lainnya gitu ya, tapi kalau kita perhatikan tadi dari gambarnya, ini sebenarnya cukup butuh nama saja. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Oke. Nah, selanjutnya, seperti biasa, karena setiap notifikasi itu selalu ada kategori, berarti kita di sini berarti tambahkan ya. Nah, foreign key, namanya kategori ID. Ini tipenya varchar 100 juga. Dan ini kita bilang kalau ini adalah FK ya, foreign key. Ini PK, primary key. Oke, selesai. Nah, selanjutnya, ini relasinya hampir sama seperti user. Jadi satu kategori itu bisa ada di kosong atau banyak notification. Jadi di sini kategori itu satu, kosong atau banyak ya. Notification seperti ini. Nah, relasinya kurang lebih seperti ini. Sepertinya cukup ya. Oke, kita coba implementasikan tabelnya kira-kira seperti apa. Oke, di sini adalah kategori. Kita akan buat ya, create tabel kategori. Nah, di sini kita tambahkan ID varchar 100 not null. Habis itu name, varchar 100, not null juga. Lalu kita tambahkan primary key, itu adalah ID. Kita tambahkan engine-nya adalah InnoDB. Oke, coba kita create, selesai, show table. Sudah ada ya tabel kategori. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan ini berarti ya, ubah dulu tabel notification-nya. Jadi kita akan alter table notification, add kolom ya, tambahin kolom. Nama kolomnya adalah kategori ID itu ya. Lalu di sini adalah tipenya adalah varchar 100 seperti ini. Kita tambahkan, selesai, kita describe notification. Nah, sekarang dia ada kategori ID ya, varchar. Oke, kita akan coba. Sekarang tambahkan relasinya ya, kategori ID ini. Jadi alter table lagi, notification, add, constraint, misalnya di sini FK notification kategori. Nah, di sini foreign key, kategori ID. Oke, ini sepertinya nggak kebaca ya, biarkan dulu kategori ID, reference, kategori ID. Oke, kita coba execute. Oke, ini sepertinya ada error ya. Alter tabel at foreign key. Oke, kita coba cek yang di atas. Oh iya, ada S-nya, kurang S ya. Ini juga harusnya seperti ini. Ini reference. Nah, seperti ini. Oke, enter. Nah, selesai. Kita describe lagi. Notification, kita cek. Nah, sekarang yang kategori ID sudah ada foreign key-nya. Oke, selesai. Sekarang kita coba select bintang from notification. Nah, ini kategorinya masih kosong ya. Nah, berarti kita tambah dulu data kategori. Kita insert into kategori, ID name,
Values-nya di sini misalnya yang pertama promo, info aja deh. Info. Yang kedua adalah promo dan ininya adalah promo. Oke, kita coba execute. Kita select bintang from kategori. Sudah keluar semua ya. Nah, ini ada name, ada promo. Oke, selanjutnya kita akan coba update. Oke, saya select dulu notification-nya. 1, ini 2, ini 3. Yang 1 ini ada user ID, jadi kategorinya harusnya yang info ya. Update, notification, set, kategori ID. Oke, kategori ID sama dengan info, where, ID sama dengan 1. Ini saya coba update. Sukses. Yang 2-nya itu harusnya yang promo ya. Sukses. Nah, yang 3-nya juga yang ID. Yang 3-nya yang info juga. Sukses. Kita coba select bintang from notification. Oke, sudah ada ya kategori ID-nya. Sekarang sudah ada info, promo, dan juga ini info. Oke, next-nya. Sekarang pertanyaannya, gimana kita lakukan query untuk menampilkan ini? Jadi di sini selain ada title dan juga deskripsi, di sini ada info ya. Jadi kita harus tampilkan juga plus kategorinya. Oke, saya akan copy dari query yang sebelumnya. Jadi ini untuk menampilkan gitu ya. Nah, ini untuk menampilkan per user. Nah, tapi di sini cuma ada kategori ID. Saya pengen berarti nama kategorinya. Berarti di sini kita lebih spesifik lagi ya. Kita harus join gitu ya. Jadi select bintang from notification N misalnya ya. Join kategori C on N titik kategori ID sama dengan C titik ID ya. Nah, seperti ini. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, sudah benar ya. Sudah ada C ID, C name, dan seterusnya. Ini kategori ya. Kategori. Oke, berarti di sini kita tinggal tambahkan yang tadi lagi, where-nya. Nah, seperti ini. Ups, where-nya nggak ke bawah. Ini juga berarti n titik user ID order by n titik created at. Selesai. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya ini yang keluar adalah echo dan kita juga sudah ada promo kategorinya di sini. Kalau yang Kennedy, kita coba lagi. Nah, ini yang Kennedy. Ini detailnya juga ada, plus detail kategorinya juga sudah ada. Jadi sudah benar ya. Jadi kita sekarang sudah bisa provide data kategorinya. Nah, gimana kalau saya mau filter by kategori? Oke, jadi kalau misalnya ini mau filter by kategori, jadi cukup kita tambahkan di sini where-nya gitu ya. N gitu ya. C.ID sama dengan misalnya di sini promo. Jadi saya misalnya ngeklik yang kategori promo gitu ya, di halaman UI-nya saya klik kategori promo, maka yang keluar itu cuma promo aja. Nah, ini keluar yang promo ya. Nah, kalau misalnya dia info, nah dia yang keluar info aja dan dia khusus untuk si usernya Kennedy ini. Jadi sekarang kita sudah bisa provide fitur untuk kategori. Jadi kita udah selesai bikin tabelnya gitu ya. Dan ini contoh-contoh query yang bisa kita gunakan untuk nge-provide si tampilan yang tadi. Sekarang kita bahas tentang fitur read dan juga unread. Oke, kita bahas nih. Jadi, seperti dari spesifikasi di awal, khusus untuk ini gitu ya. Jadi kita untuk inbox-nya itu ada warna hijau ya. Warna hijau itu artinya warna yang notifikasi yang belum dibaca. Ada juga warna putih nih, yang intinya ini sudah dibaca.
Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya gitu ya untuk implementasi read dan juga unread ini. Jadi kita harus tahu notifikasi mana yang sudah di-read dan notifikasi mana yang belum di-read. Oke, kita coba ya. Oke, kita balik ke desain tabelnya kira-kira seperti apa. Oke. Untuk status read unread mungkin sesimpel ya udah kita tambahin aja di sini gitu ya. Jadi ada tambahan di sini misalnya statusnya ya read atau is read gitu ya. Lalu di sini tipenya adalah boolean. Oke. Mungkin ini bisa dilakukan seperti ini kalau misalnya semua notifikasinya ada user ID-nya. Nah, gimana kalau notifikasinya itu nggak ada user ID-nya? Artinya yang global gitu ya, yang promo seperti tadi. Kalau promo kan dia nggak mungkin di-read sama satu orang, otomatis semua orang ke-read gitu ya. Jadi kita harus spesifik untuk user tersebut gitu, nggak bisa gitu ya, nggak bisa ke semua usernya gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana nih? Jadi ini nggak bisa kita sederhana nambahin isRead di sini. Karena kalau kita tambahin di sini, problemnya adalah nanti user ID yang 0 ini, ketika sudah di-read, maka di semua user otomatis ke-read. Jadi ini pendekatan seperti ini nggak bisa. Oke, kalau gitu gimana caranya gitu ya? Nah, oke, sepertinya khusus untuk ini, kita mau tidak mau bikin tabel lagi, tabel notification read gitu ya. Jadi nanti notification read ini berisikan ID-ID notifikasi yang sudah di-read gitu ya oleh usernya. Oke, jadi kira-kira kita akan coba tambahkan entity notification read gitu ya. Seperti ini. Jadi di sini ada ID gitu ya. ID. Nah, ID di sini apakah ID-nya apakah ID notification? Ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ID di sini ID notification, yang promo tadi kan bisa dibaca oleh banyak user gitu ya. Artinya ID-nya bisa duplikat. Jadi kita nggak bisa pakai di sini ID notification. Jadi di sini kita bisa contohnya di sini pakai ID-nya integer gitu ya, auto increment. Nah, lalu di sini kita akan tambahkan dia adalah isRead gitu ya. IsRead. Nah, ini adalah boolean. Oke, selanjutnya berarti di sini kita perlu ada ini ya, semacam foreign key ke notification ini. Jadi yang pertama itu adalah udah pasti notification ID gitu ya. Ini kita pakai integer. Lalu kita perlu tahu ini di read-nya usernya siapa. Jadi user ID gitu ya. Lalu di sini tipenya adalah varchar 100 seperti ini. Nah, sepertinya sudah cocok seperti ini. Jadi notification ID sesuai dengan ini. Jadi kalau promo tadi kan ID-nya 2. Jadi di sini bisa ID-nya 2, habis itu di sini bisa user ID-nya. Nah, coba pertanyaannya nanti kita bisa nge-insert 2 kali nih, user ID 2, user ID-nya echo, user ID-nya ini notification ID-nya 2, user ID-nya echo lagi. Jadi agak ribet juga kalau kita seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya kita jadikan dua-duanya unik gitu ya. Jadi nanti kita bikin notification ID dan user ID itu unik. Jadi nggak boleh ada insert 2 kali. Nah, itu bisa. Jadi kita nanti bikin unik ini ya. Ini FK berarti ya. Ini juga FK. Nah, ini adalah PK for primary key. Oke, selesai. Sekarang kita coba buat relasinya kira-kira seperti apa. Jadi dari notification itu di sini gitu ya, dia bisa 1 ke banyak ya. Kenapa? 0 ke banyak ya. Jadi satu notification kan bisa ada di beberapa ini nih, notification ID-nya. Tergantung nanti usernya beda atau tidak. Jadi di sini adalah notification itu bisa 1 ke 0 atau banyak notification read. Nah, seperti ini. Karena satu notifikasi kan bisa dibaca oleh beberapa user. Jadi bisa banyak. Jadi nggak 1 ke 1. Nah, selanjutnya di sini ada user ID ya. Di sini juga sama, satu user itu bisa punya banyak notification read. Jadi di sini user dia 1 ke banyak ya notification read. Nah, seperti ini. Yap, kurang lebih harusnya seperti ini. Oke, kita akan coba sekarang implementasi tabelnya kira-kira seperti apa.
Kita akan buat dulu tabelnya ya. Jadi create tabel notification read. Nah, di sini ada ID, integer, not null, auto increment. Lalu di sini kita tambahkan lagi statusnya ya, isRead. IsRead boolean, ini juga not null misalnya. Lalu di sini kita tambahkan lagi yang tadi ya. Yang pertama adalah notification ID. Ini adalah integer, ini juga not null. Lalu ada user ID. Ini varchar 100, ini juga not null. Lalu kita buat primary key-nya adalah si ID ini. Engine-nya adalah InnoDB. Oke, selesai. Kita coba execute. Show tables. Nah, kita sudah ada notification read-nya. Oke, selanjutnya kita tambahkan relasinya ya. Alter, table, notification read, add foreign key. Sorry, add constraint dulu. Add constraint fk notification read notification. Di sini adalah foreign key notification ID reference di sini ke tabel notification ID. Oke, kita enter. Selesai. Alter table notification read lagi. Lalu ini add constraint fk notification read user. Lalu di sini foreign key user ID reference user ID. Enter. Kita coba describe notification read, kita lihat tabelnya. Nah, sudah ya, ini notification, ini foreign key, ini foreign key. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan. Kita akan coba misalnya untuk yang ini ya, untuk yang sudah di-read. Misalnya kan tadi kalau kita cek select bintang from notification, ini yang ini ya, ada 3, misalnya saya mau yang ini, yang info, atau yang promo deh, yang promo sudah di-read, berarti ini ID-nya 2 ya. Jadi insert into notification read, lalu di sini ada isRead, notification ID, dan juga user ID gitu ya. Values-nya kita coba masukkan di sini, isRead-nya true misalnya ya. Lalu ininya notification ID-nya adalah 2, lalu user ID-nya itu adalah echo gitu ya. Kita coba insert. Sukses. Nah, sekarang juga misalnya yang Kanedi sudah dibaca gitu ya. Untuk yang promo ini. Selesai. Sekarang kita select bintang from notification read. Selesai. Jadi ini isRead-nya sudah true ya. Ini juga sudah true. Berarti yang lainnya yang belum di-insert itu berarti false. Oke, sekarang kita coba kira-kira gimana caranya menampilkannya ya. Kita akan coba ini, lakukan ini. Saya akan copy lagi yang ini. Jadi kita gimana caranya untuk menampilkan inbox gitu ya. Ini inbox ya. Sudah ada kategorinya dan juga notification. Sekarang saya pengen ada status dia sudah dibaca atau belum. Oke, berarti di sini kita cukup melakukan join juga ya. Kita join lagi ke tabel notification read ya. Kita ganti aliasnya menjadi nr. Di sini on nr titik notification ID ya, sama dengan n titik ID. Oke, kita coba select semuanya. Oke, keluar ya. Di sini. Nah, cuma kalau teman-teman perhatikan di sini juga keluar nih yang echo dan yang Kanedi gitu ya. Nah, padahal kita nggak mau nih yang Kanedinya itu keluar. Artinya apa? Artinya di sini juga kita perlu tambahkan filter. Filternya apa? Filternya adalah di sini kita tambahkan n gitu ya. Jadi si notification read-nya, user ID-nya juga harus echo gitu ya. Karena kalau bukan echo ya buat apa gitu ya, kita tampilkan yang Kanedi. Ini kasusnya untuk yang global sih ya.
Nah, yang user ID di sini nggak ada. Oke, kita coba. Sukses nih. Nah, yang keluar adalah echo. Nah, cuma jatuhnya berarti kalau seperti ini, cuma ada satu ya. Kenapa ada satu? Karena kebetulan di notification read-nya itu ada satu yang usernya echo. Nah, padahal kalau kita buka lagi ya, yang dari notification, itu kan yang echo ya, ada dua harusnya ya, yang echo ini sama yang user ID-nya kosong. Nah, tapi karena di notification read kita cuma nyimpen satu, nah ini otomatis cuma keluarnya satu. Nah, kalau seperti ini, problemnya adalah kan nggak mungkin tiap kita masukin notification, kita juga masukin notification read dulu gitu ya. Nah, ini lumayan capek juga sih kalau kita harus masukin semuanya dulu gitu ya. Apalagi yang pas bagian global gitu ya. Masa kita harus masukin semuanya jadi false semua ya ke tabel notification read. Oke, kasus seperti ini sepertinya lebih cocok kita berarti nggak peduli gitu ya di notification read ada ataupun tidak. Jadi kalau ada kita ambil statusnya, kalau tidak ada kita kasih defaultnya berarti menjadi null. Nah, kasus seperti ini sudah pernah saya ajarkan ya, kalau kita pengen seperti itu kita jangan pakai join seperti ini. Kalau ini joinnya berarti kita harus pastikan bahwa di tabel yang pertama dan keduanya itu harus ada. Nah, kalau kita pengen tabel pertamanya aja yang penting ada, tabel keduanya ada atau tidak itu nggak terlalu peduli, kita bisa menggunakan left join gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running. Oke, ini masih tetap satu ya. Harusnya sih 2. Nah, kenapa nih? Kok tetap satu ya? Oke, mungkin ada urusan dengan filter ini nih. Kita hapus dulu filternya. Kalau kita filternya hapus, ini jatuhnya harusnya keluar. Nah, ini keluar 3, benar ya. Kita cek di bagian ini. Oh, ini karena sepertinya ada user Kennedy, user echo. Nah, di sini kayaknya ada yang usernya 0 ya. 0 ini karena dia left join. Left join karena ini notifikasi yang satu ini karena belum dibaca, jadi keluarnya dia 0, seperti ini. Oke, berarti kita filternya juga cukup ditambahin lagi sih. Jadi di sini n, di sini or gitu ya, nr titik user ID-nya is 0. Oke, selesai. Kita coba execute. Nah, sudah muncul. Jadi kita bisa lihat yang contoh promo ini status read-nya, is read-nya true, berarti sudah dibaca. Kalau yang info, ini status read-nya itu masih 0, artinya dia belum dibaca. Jadi nanti simple banget ya untuk nampilkan di webnya. Cukup kalau misalnya is read-nya true gitu ya, kita tampilkan dia sudah dibaca. Kalau yang bukan true ya seperti 0 atau false itu kita bilang kalau ini belum dibaca. Oke, untuk memastikan kita coba lagi ya. Kita coba insert lagi ke notification. Notification, kita masukkan. Oke, ini kategori ID juga harus masuk ya harusnya. Title, detail, kategori ID, lalu user ID, created at ya. Values, title-nya contohnya contoh pesanan lagi misalnya. Nah, ini detailnya detail pesanan lagi. Kategorinya ini info, user ID-nya echo, ini current timestamp. Oke, kita enter. Selesai. Nah, sekarang kita coba insert lagi yang global ya. Yang ini contoh promo lagi. Promo lagi. Ini adalah promo. Usernya berarti ini adalah 0 ya. Nah, kita coba insert. Selesai. Nah, sekarang kita coba eksekusi lagi. Ini pastikan berarti harus ada 4 ya. Nah, benar. Udah ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Dan di sini kalau kita perhatikan, nah, yang sudah di-read cuma ini doang. Yang lainnya itu belum di-read. Jadi sekarang kita sudah bisa ya membuat struktur tabelnya ya untuk mendukung si ini. Baik itu yang di-read ya. Sorry, yang sudah di-read seperti ini, berarti yang flag-nya 1. Nah, kalau ini yang belum di-read, yang 0 atau yang false. Jadi kita sekarang sudah bisa implementasi untuk read dan juga unread untuk fitur kita. Oke, sekarang ini adalah fitur yang terakhir ya, yaitu adalah counternya. Oke, seperti yang kita sudah tahu ya, di sini kita ada counternya 6. 6 itu menandakan bahwa ini yang belum dibaca. Nah, sekarang gimana implementasinya?
Nah, untuk counter sendiri harusnya kita nggak butuh tabel lagi ya. Kita bisa memanfaatkan query sebelumnya yang tentang read dan juga unread. Berarti kita fokusnya sekarang ke yang belum di read. Oke, kita coba sekarang. Jadi di sini untuk counter ya. Jadi untuk counter sebenarnya sama aja query-nya seperti yang sebelumnya, seperti ini gitu ya. Nah, cuma berarti kita harus hilangkan yang ini. Ya. Yang ininya kita hilangkan. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan copy paste. Nah, seperti ini ya. Enter. Nah, selesai. Nah, sekarang kita coba. Berarti di sini adalah count ya. Kita cukup select di sini misalnya count saja gitu ya. Teman-teman bisa count misalnya bintang gitu ya. Kita akan coba running. Hasilnya 4. Nah, ini kenapa 4? Karena kan tadi semuanya ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke yang belum dibaca. Kalau yang belum dibaca itu berarti kan dia harusnya 0 ya. User ID-nya itu 0 ya. Jadi yang ini bukan lagi ini. Jadi ini kita hapus nih. Karena kita pengen yang 0 saja yang keluar. Oke, kita coba lagi sekarang. Nah, sekarang sudah 3 nih. Untuk memastikan, sekarang kita coba dulu ya. Kita akan coba read lagi. Mana tadi tabel, ini tabel read ini. Kita akan coba read lagi ya. Nanti kita lihat hasilnya. Tapi sebelumnya saya akan select bintang from notification untuk mengetahui ID-nya. Yang ID echo ini ya. Nah, yang 4. Kita coba. Ini 4. Ini echo. Oke. Saya coba insert. Selesai, kita coba lagi ini count-nya. Nah, sekarang berubah menjadi 2. Oke, kita cek lagi. Sekarang saya mau yang promo misalnya. Nah, ini yang 5 ya. Yang 5, kita coba insert. Yang 5, ini juga echo. Saya coba insert. Selesai. Kita coba yang count-nya. Nah, sekarang nyisa 1. Gitu ya. Nah, kita cek lagi. Berarti yang belum itu yang mana ya? Oh, yang ini ya, yang 1. Yang 1 ini belum. Oke, yang 1 ini belum. Kita akan baca yang 1 misalnya. Selesai. Kita cek sekarang. Nah, kosong. Notifikasinya sekarang sudah kosong. Nah, kita cek apakah sudah benar, semuanya sudah di-read. Nah, kita cek di sini. Nah, iya. Semuanya statusnya sudah di-read. Jadi sekarang kita sudah bisa implementasi untuk tahu ya, mana yang sudah di-read, mana yang belum di-read, dan juga berapa counternya yang sudah di-read. Sorry, ini counter yang belum di-read, sorry ya. Kebalik. Kalau ya counter yang sudah di-read, ya teman-teman tinggal balikan aja ya. Yang is-nya itu ada, yang user ID-nya ini adalah echo. Jadi sekarang kita sudah berhasil ya membuat database design untuk fitur notifikasi yang mau kita kembangkan. Oke teman-teman, selesai sudah materi tentang database design. Studi kasusnya adalah fitur notifikasi ya. Nah, kira-kira next-nya materinya apa lagi? Jadi, sebenarnya next-nya itu teman-teman silakan lakukan coba latihan database design lagi ya. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Jadi, kalau untuk latihan, itu kalau bisa jangan yang terlalu kompleks ya. Kalau misalnya di awal-awal, teman-teman latihannya dari yang sederhana dulu aja. Seperti ini nih, fitur notification. Ini juga kan lumayan gitu ya. Sehari mungkin bisa selesai gitu ya. Ya teman-teman bisa manfaatin waktu sedikit gitu ya, misalnya 1 jam, 2 jam untuk coba database design sampai selesai. Karena kalau misalnya kita pilih kasus yang terlalu kompleks, contohnya teman-teman mau bikin database design yang ukurannya besar gitu ya, contohnya semua fitur toko online gitu ya, itu lumayan kompleks dan takutnya teman-teman nggak sampai selesai gitu ya, keburu misalnya bosen atau capek gitu ya. Jadi kalau teman-teman coba mulai dari yang sederhana dulu, contohnya fitur-fitur kecil seperti ini misalnya ya, notification, nanti mungkin teman-teman bisa user management dengan ada role-nya seperti apa, atau misalnya shopping cart misalnya gitu ya, atau order history dan sebagainya. Jadi teman-teman pilih yang sederhana dulu. Nanti kita coba juga ya, saya akan coba buatkan untuk studi kasus database design dari yang sederhana nanti sampai yang kompleks. Harapannya biar nanti kita bisa lebih paham bagaimana cara membuat database yang lebih baik, desainnya lebih baik seperti itu. Oke, mungkin sekian aja ya materinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dikirimkan di kolom komentar atau juga didiskusikan di Discord Programmer Zaman Now ya. Kita ketemu lagi di studi kasus selanjutnya.
Salam programmer zaman now. Bye-bye.